Minasan, ohayo gozaimasu. Konkai daiyon ka nitsuite hanashitai to omoimasu. Maaf untuk kali ini konten ini tidak bertatap muka dengan saya langsung ya, hanya mendengarkan suara saya. Demo dejobu desu ne. Hai. Daiyon ka itu ada di buku Kiso, Sing Nihongo no Kiso halaman 187 ya. Hyaku Haji Junana Pejiyo Akite Kudasai. Itu di bab 44 ini ada 3 bungkei, yaitu Nani Nani Sugiru, Nani Nani Yasuides, dan Nani Nani Shimas. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk bungkei pertama, Nani Nani Sugiru. Hai, untuk doshi atau kata kerja itu rumusnya diambil dari maske atau bentuk mas. Jadi masnya dihilangkan, langsung ke sugiru atau sugimas. Kemudian untuk ikeyoshi atau kata sifat i-nya dihilangkan, langsung sugimas atau sugiru. Kemudian nakeyoshi, na-nya dihilangkan, langsung sugimas. Dan pola ini berfungsi untuk menyatakan perbuatan atau keadaan yang melampaui batas ya. Jadi sugiru itu bisa diartikan terlalu atau terlalu banyak. Oke, untuk rebungnya kita tuliskan nanti saja. Jadi biasanya itu rumus ini atau pola ini digunakan untuk keadaan yang tidak diharapkan, karena kan melampaui batas. Jadi sebisa mungkin kita tidak bisa melampaui batas ya, karena lebih baik itu yang standar saja ya, karena tidak yang melampaui batas itu tidak baik, berlebihan itu tidak baik ya. Kemudian itu di bungkai kedua yaitu doshi, maske, yasuides atau nikuides. Di bungkai ini hanya untuk doshi saja atau kata kerja saja. Untuk maknanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang mudah atau susah dilakukan. Untuk yasuides itu mudah untuk nikuides artinya susah ya. Susah di apa? Susah diminum, mudah dibaca atau yang lain. Nanti rebungnya, contoh kalimatnya saya tuliskan. Kemudian untuk di bungkai sang itu nani nani shimas. Ini berfungsi untuk menyatakan atau mengubah sesuatu menjadi keadaan ya. Untuk rumusnya, untuk ikiyoshi atau kata sifat i-nya dihilangkan diganti dengan ku. Kemudian shimas. Untuk nakiyoshi, na-nya dihilangkan diganti dengan ni. Meisi juga, kata benda juga sama seperti nakiyoshi, karena perubahan meisi dan nakiyoshi itu sama. Perubahan kata sifat na dan kata benda itu sama, tidak berbeda. Minasan mungkin masih ingat di bab 19 ya, di mana kata sifat itu bertemu dengan kata kerja ya. Kata kerja ini, shimas ini kan kata kerja, bertemu dengan kata sifat i, masih ingat ya, i-nya hilang diganti dengan ku. Kemudian untuk nakiyoshi ya, tidak pakai na tapi pakai ni, langsung shimas. Untuk meisi juga kata benda ya, ni shimas. Nah, fungsinya untuk di kali ini untuk mengubah sesuatu menjadi keadaan ya. Dan untuk meisi sendiri ada juga makna yang lain ya. Kata benda meisi ketemu dengan shimas ditambahkan dengan ni, yaitu bisa juga untuk menyatakan pilihan atau keputusan. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya minasan. Kita lihat di contoh kalimatnya ini adalah untuk doshi. Kita kembali ke pola kalimat pertama yaitu sugiru tadi ya. Ya, sugiru ini fungsi untuk menyatakan perbuatan atau keadaan yang melampaui batas ya. Melampaui batas. Contohnya di sini untuk doshi dulu. Doshi apa tadi? Kata kerja ya. Kata kerja sugiru. Kata kerja sugiru pakai maske ya minasan. Maske atau kata atau bentuk mas ya. Doshi kata kerja bentuk mas, sugiru. Contohnya di sini
osakeo nomimas sugimasta. Nah, karena bentuk mas atau maske minasang, jadi di sini rumusnya tadi apa? Rumusnya kalau dosi maske ya, masnya dihilangkan. Oke, masnya dihilangkan. Jadi menjadi osakeo nomi sugimasta. Ya, osakeo nomi sugimasta artinya terlalu banyak minum sake. Tadi digunakan untuk menyatakan keadaan yang tidak diharapkan. Biasanya kalau terlalu banyak minum sake itu apa? Yop, parai atau mabuk, gitu. Oke, sampai di sini paham? Ideska? Kemudian untuk yang ikeushi, ya, ikeushi apa tadi? Kata sifat i ya, kata sifat i-nya dihilangkan. Oke, untuk kata sifat i-nya dihilangkan. Oke, kita masuk ke contohnya. Watashi no zubong wa nagai sugimasu. Oke, i-nya dihilangkan. I-nya dihilangkan. Nagai menjadi naga sugimas. Artinya celana panjang saya terlalu panjang. Celana panjang terlalu panjang. Nah, oke, berarti dipotong saja biar terlalu panjang. Oke. Watashi no zubong wa nagai sugimasu. Celana panjang saya terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kan tidak enak dipakai, godor-godor di sini. Oke. Kemudian untuk nakeushi, oke sampai di sini paham? Nakeushi, ikeushi dulu. Ikeushi i-nya dihilangkan, diganti dengan sugimas langsung. Kemudian untuk nakeushi atau kata sifat na, ya, untuk kata sifat na langsung saja tanpa ada embel-embel apapun, nanya juga tidak dipakai, langsung sugimas. Contohnya ano joshi wa kirei sugimas ne. Oke. Cewek itu terlalu cantik ya. Oke. Kalau cantik itu kan enak dilihat, tapi kalau terlalu cantik nggak enak dilihat ya. Mesti banyak yang mengerumuni ya, bagaikan bunga dikerumuni oleh lebah. Oke. Oke. Sampai di sini paham, oke? Ya. Tadi rumusnya dosi maske, masnya dihilangkan, langsung sugimas atau sugimasta. Kemudian ikeushi, ya, i-nya dihilangkan, sugimas. Kemudian nakeushi, ya, na-nya dihilangkan langsung sugimas. Sampai di sini paham? Nah, ini sugimas itu pola untuk menyatakan hal yang melampaui batas, hal yang berlebihan. Oke. Ideska sampai sini. Oke. Kemudian di rebung kedua di dosi ya. Dosi maske kata kerja bentuk mas ya suides. Artinya apa? Mudah di ya. Artinya mudah di. Kono hongni contohnya ya. Kono hongni aruhana siwa wakarimas yasuides. Oke. Karena rumusnya apa? Maske. Kita masnya dihilangkan. Masnya dihilangkan menjadi wakari yasuides. Kono hongni aruhana siwa wakari yasuides. Cerita yang ada di buku ini mudah dimengerti. Oke, yasuides artinya mudah di. Wakarimas mengerti menjadi mudah dimengerti. Kemudian lawan katanya yaitu nikuides, lawannya yasuides mudah di yaitu susah di. Sama ini juga untuk dosi atau kata kerja saja. Contohnya jika chisai desu kara yomi nikuides ya. Jika chisai desu kara yomi nikuides artinya karena hurufnya kecil tidak mudah dibaca atau susah dibaca. Ya. Rumusnya apa tadi? Rumusnya ya. Dosi pola untuk menyatakan sesuatu yang mudah di atau susah dilakukan. Maksudnya dilakukan itu
tergantung nanti kita ketemunya dengan kata kerja apa, gitu. Kata kerjanya wakarimas ya wakari ya swides, mudah dipahami atau mudah dimengerti. Yominikwides, susah dibaca. Ideska sampai sini minasang. Oke. Kemudian di rebung ketiga. Oke, di rebung ketiga itu nani-nani simas. Ini bertemu dengan rumusnya adalah untuk ikeusi dan nakeusi kemudian meisi. Oke. Contohnya kita rumusnya adalah ikeusi nya dihilangkan diganti dengan ku. Contohnya oto okiku shite kudasai. Contohnya oto okiku shite kudasai. Oto okiku shite kudasai. Artinya apa? Tolong besarkan volume atau suara. Oke, rumusnya apa? I-nya hilang, gitu. I-nya dihilangkan. I-nya dihilangkan. Okiku shite kudasai. Ya, I-nya dihilangkan menjadi okiku shite kudasai. Kemudian simas kan ya, ini simasnya bisa divariasi ya. Simas menjadi shite kudasai dan yang lain. Oke, untuk nakyoshi nanya dihilangkan diganti dengan ni. Nakyoshi itu kata sifat na ya. Contohnya koe ga kikoe nai kara shizuka ni shite kudasai. Ya. Karena suaranya tidak terdengar, tolong diam ya. Tolong jangan berisik ya Shizuka ya. Tolong diam atau tolong jangan berisik. Shizuka ni shite kudasai. Shizuka kata sifat na ya. Nanya tidak usah dipakai, langsung diganti dengan ni. Itu desu ka? Oke. Kemudian yang meisi ni simas kata benda ni simas contohnya suikao hambung ni simas, membagi suika apa suika? Itu semangka menjadi dua bagian. Yang hambung itu dua bagian, separuh. Membagi suika, membagi semangka separuh. Oke. Kemudian untuk yang meisi plus ni simas, maaf hurufnya agak terhapus tapi masih kelihatan ya. Itu pilihan atau keputusan. Contohnya di sini. Saya tuliskan contohnya pa ti wa oke ashtani simas. Ini contohnya nih. Oke. Contoh di yang tadi kata benda ini asta kan meisi ya. Meisi kata benda. Patiwa astani simas. Saya memutuskan kalau pestanya akan dilakukan besok ya. Keputusan atau pilihan. Ya, pilihan atau keputusan. Saya memutuskan kalau pestanya akan dilaksanakan besok. Jadi ada tiga, saya ulangi, ada tiga bungkai besar yaitu nani sugiru, nani yaswides atau nikwides, nani simas ya. Oke. Bisa dimengerti sampai sini rumusnya seperti itu. Oke, kita langsung setelah ini di part kedua masuk ke kisunya di rebungnya. Hai.